Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurullah ala ni'millah wallazi khassana binabina Muhammad ibn Abdullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهدي قلبي وسد لساني بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المؤلف الشيخ سليم بن عبد الله بن سمير الحضرمي رحمه الله نفعنا به وبعلومه في الدار آمين في كتابه سفينة النجاة إلى أن قال فصل نواقض الوضوء أربعة أشياء. الأول الخارج من أحد السبيلين من قبل أو دبر ريح أو غيره إلا المني. الثاني زوال العقل بنوم أو غيره إلا نوم قاعد ممكن مقعده من الأرض. الثالث التقاء بشرتين رجل وامرأة كبيرين أجنبيين من غير ببطن الراحة كبيرين أجنبيا من غير حائل. الرابع مس قبل الآدمي أو حلقة دبره ببطن الراحة أو batal. Itu ada 4. Sesuatu dari 2 jalur depan, 2 jalur depan ataupun belakang. Keluar sesuatu dari 2 jalur depan ataupun belakang, baik berupa angin ataupun lainnya kecuali mani. Baik berupa angin ataupun lainnya kecuali mani, sperma. Yang kedua, baik berupa angin ataupun lainnya kecuali mani atau sperma. Yang kedua, hilang akal dengan tidur ataupun lainnya. Hilang akal dengan tidur ataupun lainnya. Kecuali tidurnya orang yang duduk. Yang tetap atau yang mantap posisi posisi pantatnya. Bukan mantap bagus tuh bukan, tetap tempat duduknya, pantatnya maksudnya di tanah, di tempatnya, mantap atau tetap di tempatnya. Yang ketiga, bertemunya 2 kulit.
Yang ketiga, cepat Anda. Yang kedua tadi, hilang akal sebab tidur ataupun lainnya, kecuali tidurnya orang yang duduk, yang tetap atau mantap posisi pantatnya di tempatnya atau di atas tanah ya. Yang ketiga, bertemunya dua kulit laki-laki dan perempuan. Dua kulit, bertemunya dua kulit laki-laki dan perempuan yang dewasa kulit laki-laki dan perempuan yang dewasa yang bukan mahram, tanpa penghalang. Bertemunya dua kulit laki-laki dan perempuan yang dewasa yang bukan mahram, atau bahasa kita bukan muhrim, tanpa penghalang. Tanpa penghalang. Yang keempat, menyentuh kemaluan depan manusia atau lingkaran duburnya, dubur manusia atau lingkaran duburnya dengan telapak tangan atau perut jari. Menyentuhnya dengan telapak tangan atau perut jari. Itu empat perkara hal yang membatalkan wudu. Ini yang kita pelajari dalam kitab Safinatun Najah. Selainnya tidak ada membatalkan wudu. Makan tidak batal wudu. Nah, ini yang batalkan empat iklan lah. Yang pertama, keluar sesuatu dari jalur depan ataupun jalur belakang. Kemaluan depan ataupun kemaluan belakang. Keluar. Yang penting judulnya ingat be, keluar. Kalau masuk batal lah, tidak. Kalau keluar batal. Keluar masuk lagi batal. Ada judulnya keluar. Keluar dikit be, batal. Banyak dikit biasa ataupun luar biasa. Keluar luar biasa, keluar apa? Keluar duit. Wah, misal bae kan. Keluar duit batal. Keluar wang batal juga. Keluar mayat batal juga. Batal juga. Ada tak keluar mayat? Ada. Meninggal keguguran. Mati dalam perut. Bayi itu mati dalam perut. Keluar kan? Itu keluar dari kemaluan depannya. Batal wuduknya. Bukan batal wuduk lagi. Mandi wajib. Harus mandi wajib. Kemudian apa baik yang keluar, baik berupa angin ataupun yang lainnya, kecuali sperma. Termasuklah bayi tadi, itu bukan sesuatu tapi sperma. Batal tak wuduknya? Tak batal wuduknya, tapi wajib mandi. Tapi kalau keluarnya sedikit, baru batal. Keluar sesuatu
baik dari depan ataupun belakang. Tidak harus nak berbarengan. Yang di depan baik keluar batal, atau yang di belakang baik yang keluar batal wudunya. Pertukaran, yang keluar biasa keluar di belakang, tahu-tahu keluar di depan. Yang biasa keluar di depan tu tahu-tahu keluar di belakang, tetap batal wudunya. Itu yang ingat yang penting judulnya tu keluar. Jadi kalau masuk dah batal. Kalau seandainya pena masuk separuh, pena masuk separuh, dikeluarkan 2,5% dari yang sudah masuk itu, dikit, keluar dikit, batal. Pena tu misal masuk separuh, terduduk, dikeluarkan sedikit, nah nariknya, nah batal, karena keluar sesuatu. Dah harus keluar gal-galanya, ndak dah. Macam kita buang air kecil, tidak harus berhenti sampai berhenti plek baru batal wuduk kita. Dah. Ketika keluar sedikit kita stopkan, tahan, sudah batal wuduknya. Sama macam tadi, seandainya kalau terduduk pena tadi, tidak harus nak keluar pena sikoannya tu, keluar sedikit baik yang sudah ada di dalam itu, maka sudah batal wuduknya. Tak usah dipraktek ini teman. Ini sekedar dipelajari bahannya. Asani, yang kedua yang membatalkan wudu. Jadi itu apa namanya? Yang pertama tadi ya baik itu yang BAB-nya atau buang anginnya atau buang air kecilnya itu batal wudu. Jadi ini sikok hal yang membatalkan wudu. Jangan kita sebut ke hal yang membatalkan wudu ada apa? Buang angin, buang air besar, buang air kecil. Ini bukan 3 nih, sikok nih. Keluarnya sesuatu dari jalur depan dan jalur belakang. Apa bentuknya? Yang kedua, hilangnya akal. Hilang akal dengan apa baik? Dengan sebab tidur, hilang akalnya, ataupun dengan yang lainnya, pingsan, hilang akalnya, gila, hilang akalnya, apalagi setengah gila, ya setengah aja uang tu kan, oh setengah ada ni. Apa bahasanya kalau yang kita pelajari bab nikah itu kan namanya khobal atau atah. Atah itu dia tidak gila, tapi macam cak gila. Dia separuh lah. Separuh gila. Tadinya dia normal, jadi separuh gila. Batal. Hilang akalnya. Ini membatalkan wudunya. Illa kecuali, ini yang seringnya ni gila itulah ni. Gila maka batal wudunya. Illa nauma qa'idin, kecuali tidurnya orang yang duduk. Duduk, bukan nyangkuk. Tidur dalam keadaan duduk. Posisi duduknya, yaitu posisi pantatnya itu mantap. Macam itulah. Ketika bangun itu dalam posisi waktu tidurnya. Duduknya. Duduk bukan tidurnya orang duduk. Nah, duduk. Nah, posisi pantatnya, posisi duduknya masih itulah. Waktu sebelum tidur atau nak tidur itu sama bangun sama. Posisinya macam itulah, posisi duduk. Tak ada batal kan. Kecuali tidurnya orang cak ini, tidur aslinya batal. Kecuali tidur yang cak ini baru tak batal. Tak batal ini. Makanya kalau seandainya Jumatan itu, kalau memang ngantuk nian, usahakan jangan ngantuk. Macam mana caranya? Jangan begawi keras dulu sebelumnya. Jangan mengisi ke kamar mandi, nyuci baju, kemudian main bola. Habis itu baru nak
santainya tu pas giliran dengan khutbah Jumat itu lah. Pasti tertidur itu. Sisip ngiler gitu. Nah, kalau lagi capek nian dengan khutbah tu paling lemak macam cak di Nina Boboknya. Barulah duduk sedengar tu langsung hilang lah itu. Kalau capek, makanya jangan capek kalau sebelumnya kalau ada tu. Kalau pengen tak dong ngantuk tu. Tapi kalau seandainya posisi memang lagi ngantuk nian, lagi ada kegiatan atau apalah pokoknya lah, carilah posisinya mantap dulu. Bukan untuk tidur, untuk tertidur. Bukan untuk tidur, untuk tertidur. Ataupun kalau seandainya kita datang cepat sebelum khutbah nak tidur dulu. Macam Quran tu nah, lah klip-klip nah. Sehalaman tu dah habis-habis. Mana tadi bacanya? Balik lagi dari pucuk halaman lagi. Lah sudah ngaji. Diam. Pergi mana tadi? Balik lagi dari pucuk lagi. Dah habis-habis. Akhirnya dah istirahat ke dulu coba. Dah habis-habis ngaji je ni. Duduk kan? Duduk. Mengheningkan cipta dimulai. 15 menit misal kan. Habis tu lega lah bangun mak ngaji lagi. Dah apa dah masalah. Wuduknya batal tak? Tak batal. Kalau dalam keadaan posisi duduk tadi. Duduk yang mantap posisinya. Walaupun misalnya tidur macam ini, bangun palanya macam ini. Tangannya di posisi tangan kiri, tak batal. Karena yang berubah itu kepala atau tangannya itu. Posisinya yang berubah. Posisi pantatnya tidak berubah. Itu yang apa? Yang menjadi ukuran batal tak batal itu posisi duduknya. Nah, itu kalau seandainya Jumatan, kalau juga terjadi di khutbah itu posisi kelah, posisinya mantap. Dah dengarkan. Tertidur, bangun qomat. Itu bisa langsung solat bisa. Cuma hati-hati ini. Kalau tertidur itu, jangan qomat langsung bangun. Agak semutan kaki tu. Lah tegak duduk lagi. Kebuk. Ayolah qomat ini. Ya ajalah dulu. Ketahuan. Apa semutan ini? Kalau lemak kalau nyampaknya masih bisa disambut. Masih kita bisa memposisikan. Kalau tak terposisi, terpelitas, hati-hati tu. Kalau semutan yang tak baca kita nampak lagi tu. Kecuali tidurnya orang yang duduk, yang mantap posisi duduknya. Posisi duduknya itu, ya posisi pantatnya itu nyentuh ke lantai. Bukan tidak ada nyentuh sama cak jongkok tu, tidak itu. Walaupun misalnya kita katakan itu duduk, tidak. Yang posisi misalnya posisi duduk tasyahud awal, ini batal. Walaupun dikatakan itu duduk. Mengapa? Karena itu tidak langsung ke tanah dak. Atau posisi tasyahud akhir. Batal ini karena tidak langsung. Ini yang langsung. Itu. Nekan ke tanah. Sehingga kalau seandainya buang angin, tidak baca itu. Tidak baca dia. Angkat dulu baru baca dia buang angin. Yang ketiga, itu yang kedua duduk posisi duduk. Jadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah nunggu Nabi solat ini, bukan nunggu Nabi lagi solat. Nak solat berjamaah. Solat berjamaah sama Nabi. Nabi tak keluar-keluar. Dari azan Isya sampai para anak subuh baru keluar Nabi. Baru keluar Nabi. Dikit lagi nak subuh tu keluar solat Isya. Jadi yang nunggu tertidurlah duduk. Ketika solat qomat bangun langsung solat. Tidak disuruh oleh Nabi untuk wuduk dah. Tidak ada Nabi ngomong yang tidur tadi walaupun dalam keadaan duduk silakan berwuduk. Dah. Nabi tidak ngomong itu. Solat qomat dia saksi oleh Nabi, kemudian Nabi tidak komentar itu batal wuduknya. Di situ akhirnya dihukum bahwa tidur duduk tidak membatalkan wuduknya.
Ngapa ni Nabi solat pada subuh ni? Karena ada orang bertanya, ya Rasulullah, kapan masuk waktu solat, kapan habis waktu solat? Dijawab oleh Nabi 2 hari. Hari pertama Nabi solat di awal waktu, hari kedua Nabi solat di akhir waktu. Kalau misalnya jawabnya tu, jadi kalau apa orang tadi bertanya, nah siapa yang bertanya kemarin masalah ini? Nah inilah jawabannya. Kemarin awal waktu, hari ini akhir waktu. Itulah kapan masuk waktu solat dan kapan akhir waktu solat. Makanya kadang-kadang kita nak hati-hati nak bertanya. Akhirnya solat isya ini yang payahnya. Solat maghrib lemah. Solat isya ni. Atau solat zuhur pukul 8 kita nunggu mungkin Rasulullah lagi keluar kan ya. Tak tahu dak keluar sampai pada asar baru Nabi keluar. Fikir kita ni sudah sekalian lagi sama yang asar kan. Tak tahu tunggu sampai maghrib baru betul Rasulullah. Solat. Kalau sahabat itu tidak berani ada Sayyidina Abu Bakar gitu. Jadi kapan siapa yang kalau ada orang nak ketemu sama Rasulullah, nak bertanya, nah ditahan oleh Sayyidina Abu Bakar dulu. Kaget dulu. Kau nak tanya apa? Tanya masalah ini. Nah, jangan tanyakan. Agak nyusah ke ni? Tak salah ni. Nah, itu ada apa? Ada bahasa kalau ni. Kalau dalam kerajaan tu ada orang nak nanya nak nemui raja tu, kaget nemui nemui ajudan ni dulu. Nah, nak ngapa, ada apa, cak mana tu. Nah, itu Sayyidina Abu Bakar itu yang jadi kalau seandainya ada orang nak nemui Rasulullah, nak bertanya ni, membahayakan tak pertanyaan ini? Kalau tak membahayakan, Sayyidina Abu Bakar ngomong jangan, asal ditanyakan. Ditahan, kaget belum waktunya, jangan. Tak pantas ini Rasulullah lagi cak ini. Nah, itu ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi ajudan pintu untuk ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. As-salis, yang ketiga, iltiqa'u basyaratai, bertemunya dua kulit. Bertemunya dua kulit. Jadi kulit sama kulit yang ketemu ni. Kulit sama kulit. Berarti kalau bukan kulit tak batal. Rambut tak batal. Gigi tak batal. Kuku tak batal. Bertemunya dua kulit. Nah, macam ini. Dua kulit ini. Sini. Bertemunya dua kulit. Pokoknya bertemu. Nak ditemukan ataupun ketemu dewek. Nak ditemukan berarti memang sengaja nemukannya. Atau ketemu dewek, tahu-tahu senggolan, bersentuhan. Ini batal wuduknya. Bertemunya dua kulit, laki-laki dan perempuan. Dua kulit tadi, kulit laki-laki dan kulit perempuan. Apabila kulit laki-laki sama kulit laki-laki, tak masuk di sini. Kulit perempuan sama kulit perempuan, tak masuk di sini. Kulit laki-laki sama banci, tak masuk di sini. Kulit banci sama banci, tak masuk di sini. Kulit perempuan sama banci juga tak masuk di sini. Yang masuk ini laki-laki dan perempuan. Masuk dalam ini. Bertemunya dua kulit laki-laki dan perempuan baru batal. Yang lain tadi itu tak batal. Banci sini maksudnya apa? Memang banci nian asli, bukan jelmaan. Bukan siluman-siluman itu bukan. Siangnya Tony, malamnya Tini kan. Bukan yang cak itu bukan. Yang memang asli ori. Memang dia punya dua kelamin. Kelamin laki-laki dan perempuan. Atau kalau kelamin perempuan itu atau bolong baik. Posisinya ya memang di posisinya bolong itu.
Memang di hidung ya bolong kalau kita ni dak lanang nak betina kan. Posisi memang di posisi kelamin. Ini dikatakan baru namanya banci. Sehingga dipastikan dulu kelelakiannya atau kewanitaannya. Kalau sudah pasti baru dikatakan dia apa namanya itu laki-lakinya atau wanitanya atau perempuannya. Kalau belum pasti baru masih dikatakan banci. Kalau sudah pasti nah baru bersentuhan. Lanang tak tahunya dia nih. Oh, memang lanangnya. Lanang dari mana tahu lanangnya? Dari tahu ternyata alat kelamin perempuan yang ada sama dia ini tidak berfungsi. Yang berfungsi cuman alat kelamin laki-laki. Berarti lanang. Lanang dia ini hukumnya sehingga kalau seandainya bersentuhan sama perempuan baru batal. Kalau masih remang-remang, masih samar-samar antara laki-laki dan perempuan, maka ini belum bisa dipastikan sehingga tak pacak dipastikan batal dak wuduknya. Laki-laki dan perempuan tulen. Laki-laki tulen, perempuan tulen. Benar tulen perempuan Apa tulena ada? Lain tulen. Bertemunya dua kulit. Kulit laki-laki dan perempuan. Yang dewasa, laki-laki dewasa, perempuannya juga dewasa. Kalau laki-lakinya dewasa, perempuannya belum dewasa, tak batal. Atau sebaliknya, tak batal. Atau sama-sama tak dewasa, tidak batal. Kita nyentuh budak kecil, budak masih sekolah TK, perempuan, kulit sama kulit, batal tak? Tak batal. Apa? Belum dewasa. Budak masih bayi, belum dewasa. Masih kelas TK, belum dewasa. Kelas SD, bisa bae ada yang dewasa. Sobat ini. Bisa bae ada juga yang belum. Masing-masing tidak seluruhnya dihukumi sama tak? Beda-beda. Apa dewasa itu? Dewasa itu ada kecondongan sama lawan jenis. Dewasa itu sudah ada kecondongan dengan lawan jenisnya. Yang perempuan ada condong sama yang laki-laki. Yang laki-laki sudah ada condong sama perempuan. Tuh. Tandanya, itu tandanya kalau laki-laki adiknya sudah connect. Nah, kalau perempuan jantungnya berdebar-debar. Becak kita kalau tak ngawak SIM ketemu polisi. Jantung debar-debar. Ini apa? Perempuan itu dewasanya. Jadi tak usahlah nak cek dia ni dewasa apa belum. Coba kalau dia nyengok aku ni, jantung dia debar-debar tak? Taruhlah tangan kita di dadanya. Tak usahlah. Ini kita nyengok baik diri kita dewek. Waktu kelas berapa kita mulai tahu cewek cantik? Tahu no, oh ini. Oh ini bagus, oh ini tak bagus. Oh ini cantik, ini tak cantik. Kelas berapa? Ya ukurlah macam itu nah. Sekiranya ada yang cepat, ada yang tidak. Mana juga misalnya kita nak nyengoknya juga, budak ini sudah belum dewasa atau belum ini? Kalau seandainya ragu-ragu, berarti tidak dewasa. Tapi kalau seandainya kita, aku nak ini dah, caknya dewasa ada ni. Belum kan, belum yakin caknya kan. Kalau pengen nak wuduk juga batal kenian. Cari pembatalan wuduk dengan cara yang lain. Kan ada 4. Ini yang pertama, ini yang salah satunya kan. Cari yang lainnya. Yang batalkan wuduk yang gampang kita gawekan. Batalnya akhirnya wuduknya kata. Atau kalau ndak tu nyengok paling tidak. Yang mana kita tahu budak ni sudah dewasa atau belum? Jengok baik kalau seandainya dia ketemu sama lanang, jengok cengengesan tak dia. Kalau nyenyek-nyenyek itu nah caknya sudah dia ni. Lah tahu dia ni. Sama wong yang cak ini biasa bae dia. Giliran sama yang agak bagus sedikit, agak malu-malu, nyenyek-nyenyek, nah caknya sudah ini wong ini sudah mulai tahu mana lanang belaga atau lanang tak belaga.
Itu juga lanangnya. Tengok dia tu malu-malu, sengit-sengit, nyenyek-nyenyek. Kapan ketemu sama ini nyenyek-nyenyek berarti sudah ada kecondongan sama lawan jenisnya. Kemudian yang dewasa itu. Dewasa laki-laki dan perempuan bertemu dua kulit laki-laki dan perempuan yang dua-duanya dewasa. Dewasa sini bukan baligh, yang bukan mahram. Bukan mahram. Artinya boleh dinikahi. Orang tersebut boleh dinikahi. Boleh nikah dua ikut tu, boleh nikah. Berbeda dengan yang mahram. Mahram selama-lamanya. Itu tak batal. Mahram selama-lamanya. Siapa ni yang mahram ini? Selain yang mahram itu bukan mahram. Ya kan? Selain yang mahram itu bukan mahram. Kalau nak ngitung yang bukan mahram banyak gina. Sinta, Dewi, Desi, sebut ke kalau kan banyak gina itu kan. Yang mahram siapa yang mahram itu? Ibu. Itu mahram. Kalau kita betina ni lanang ni berarti ibu mahram itu. Kalau yang betina bapak lawannya Kemudian ibu ni nenek terus ke pucuk. Kemudian putri anak kita. Itu kemudian saudari baik yang sekandung ataupun sebapak ataupun seibu. Kemudian lagi putri saudara keponakan. Terus ke bawah ni. Putri saudara kita punya anak, cucung saudara jadinya kan. Itu juga namanya keponakan juga. Mahram juga. Kemudian putri saudari, keponakan juga. Kemudian lagi saudari ayah, bibi. Saudari ibu, bibi juga. Ini 7 ikut ini. Termasuk juga saudari kakek sama saudari ayah juga. Saudari nenek sama saudari ibu juga sama. Itu mahram kalau 7 ikut itu mahram. Jadi itu yang namanya ibu. Ibu itu siapa ibu itu? Ibu itu perempuan yang melahirkan kita, itu ibu. Yang bukan melahirkan kita itu mak-makan. Sudah mak-mak wong yang bukan melahirkan kita, tapi melahirkan orang lain, ya mak-mak namanya tu. Kalau mak kita tu ibu kita yang melahirkan kita, perempuan yang melahirkan kita dan perempuan yang melahirkan kedua orang tua kita, itu namanya ibu. Kemudian putri, perempuan yang kita lahirkan, yang kita melahirkannya. Dari kita sebab kita lahirnya dia. Atau yang dilahirkan oleh orang yang dilahirkan oleh kita. Itu namanya putri. Anak angkat, siapa yang lahirnya kita bukan? Bukan, sudah. Bukan anak kita. Itu bukan. Anak tiri bukan anak kita. Anak bawaan bukan anak kita. Ngawini janda sudah punya anak. Itu anak itu lahir keluarnya itu sebab kita bukan. Sudah bukan anak kita. Bukan Istri bapak bukan ibu kita. Ibu itu adalah perempuan yang melahirkan kita itu. Istri bapak itu boleh baik kita panggil namanya. Istri bapak kita boleh kita panggil. Kurang ajar tak? Tak. Lain kalau seandainya ibu kita kurang ajar, kalau seandainya termasuk durhaka juga manggil ibu sama bapak itu dengan namanya. Kalau istri bapak tidak. Bapak kita punya istri, bukan mak kita, bukan istri bapak ni. Panggil namanya boleh pak? Boleh. Boleh tak? Boleh pak.
Kalau seandainya bapak kita kawin sama kawan kita, dulunya kawan kita nih main cingkring bersama atau main congklak misalnya. Nah, bisa kan? Bisa, Pak. Nah, ini mana kita manggilnya ibu apa? Tidak mungkin lah kan manggil ibu. Itu apa namanya? Boleh tak? Manggilnya dengan nama tuh boleh. Tidak mungkin kita, oh itu ibu aku tuh, kawan main aku kecil itu. Tidak mungkin kan ibu kita yang lahirkannya kan? Tidak mungkin. Manggil dia pasti tetap manggil sejak kita manggil kawan atau kawan keponakan kita. Masya Allah, hebatnya nih. Bapaknya ngawin nih kawan cucunya. Sudah? Boleh tak? Boleh baik. Kalau bapaknya itu awet muda, ya kan bapaknya awet muda, kayaknya jungaan masih muda. Yang apa? Yang kawan cucu tadi demen kawin sama yang tua tadi. Ngapa banyak pengalaman? Misal baik kan? Misal baik nih contoh baik kan? Ada yang jadi itu ada. Kan kita kalau ada juga dengar aku baru dapat mamang baru. Aku baru dapat mamang, paman baru. Baru lahir paman aku. Dulu bapak aku baru lahir. Dulu bapaknya. Keponakan lebih tua daripada mamangnya. Ada ini kan terjadi ini. Kemudian itu apa? Kabiran ajnabiyin atau orang ajnabi mahram kita. Mahram. Jadi itu ibu namanya ibu situ Jangan yang lain itu bukan ibu-ibuan itu. Anak selain itu bukan anak. Itu anak-anakan, anak angkat, itu anak, itu bukan anak asli bukan. Saudari. Kita nih kekat ke dulu bae nih. Ndak main kekat-kekatan. Memang dulu nian bukan. Kita lacap dulu dari kecil kita nih main sama dari bayi nian seakuarium sana. Wadah itu di rumah sakit itu kita berdua sampai besar juga masih juga bermain berdua. Tetap kalau seandainya sepupu ya sepupu. Bukan dulu bukan. Dia rasa baik. Tapi tetap halal tak nikahnya? Halal walaupun karena sudah cak dulu tidak kepengen. Tidak katik keinginan. Walaupun sah nikahnya. Nah, sehingga dikatakan mahram, bukan mahramnya. Kemudian lagi dulu mamang sama ibu itu dulu ibu, dulu bapak baik yang sekandung ataupun yang sebapak ataupun yang seibu. Itu dari segi nasab. Kemudian ada lagi dari segi susunan. Sama seperti nasab tadi 7 juga. Ibu susunan, putri susunan, saudari susunan, anak saudari, putri saudari susunan. Dulu susunan kita punya anak, putri saudari susunan, keponakan susunan. Kemudian putri saudara susunan, saudari ibu susunan, saudari bapak susunan. Ada bapak susunan? Siapa bapak susunan? Pernah nyusu sama bapak itu? Kalau ibu susunan tahu kita. Bapak susunan siapa bapak susunan? Yang punya susu. Yang punya susu. ASI itu keluarnya kapan? Kalau beranak baru keluar ASI. Kalau tidak keluar. Anak siapa ini? Nah itu yang bapak si anak ini siapa? Itulah yang punya susu. Misal Desi kawin sama si A, hamil anak si A nih, kemudian diceri, habis beranak Desi langsung kawin sama si B. Siapa bapak susunannya? Si A. Karena ini susu milik siapa? Milik si A.
Namanya kalau bahasa Arabnya sahibul laban, pemilik susu, pemilik ASI. Anaknya nih, nah ini anaknya nih, anaknya si A, sehingga ASI-nya ini ASI anak si A. Berarti ini pemiliknya adalah si A. Sehingga kalau seandainya nyusu, ada uang nyusu, siapa misalnya Joni nyusu sama Desi tadi, bapak susunannya siapa? Si A. Dulu bapaknya itu mamangnya atau bibinya, bibi susunan ini. Nah itu mahram kalau itu, mahram kalau tidak boleh dikawini, tidak boleh. Min ghairi apa? Itu dari segi susunan. Kemudian dari segi periparan, dari segi pernikahan ada 4. Jadi 7 tambah 7 14, 14 tambah 4 18, 18 ikut mahram. 4 ikut ini ibu tiri, anak tiri, kemudian mertua menantu. Ringkasnya ibu tiri, anak tiri, kemudian menantu, mertua. Ringkasnya kalau ininya ibu tiri berarti istri bapak tadi. Anak tiri berarti anak istri, anaknya istri. Kemudian menantu berarti istri anak. Mertua berarti ibu istri. Ibu istri, bukan ibu tiri istri, bukan. Ibu istri. Ibu itu perempuan yang melahirkan. Kalau istri bapak, nah, mertua bukan ini? Istri bapak, ya. Istri bapaknya istri kita. Istri bapaknya istri kita. Istri kita nih, bapaknya belaga, punya bini 2. Istri pertama emaknya, istri kedua bukan emaknya. Nah istri keduanya nih, mahram bukan? Bukan mahram. Kalau seandainya bapak mertua itu menceraikan, boleh tak kita ngawinnya? Boleh. Kalau diceraikan, oh boleh. Kalau belum diceraikan tak boleh. Nah, ya itu siapa baik itu, istri siapa baik. Kalau belum diceraikan tak boleh kita ngawinnya. Nah itu bukan apa? Bukan mahram. Batal lah wudunya, batal nah. Batal wudu. Bukan mertua tu. Min ghairi ha'il. Nah, itu 18 yang dikatakan mahram. Selain mereka itu ajnabi, bukan mahram. Min ghairi ha'il, tanpa penghalang. Jadi bersentuhan dua kulit yang ketemu, tidak ada penghalangnya. Kalau ada penghalangnya, tidak batal wudunya. Penghalangnya apa? Cat, tidak batal. Ada cat, buka ni, di kopek baca. Oh cat, oh tidak batal. Nah, ataupun yang lain-lainnya, kertas atau baju, pakaian yang lainnya tanpa penghalang. Kemudian yang keempat, menyentuh kemaluan. Wallahu taala alam bissawab. Cukup. Nambah lagi bisa. Tidak apa-apa, nambah lagi. Tidak apa. Yang lainnya. Tidak apa. Nah, habis ya. Ar-rabi' yang keempat, menyentuh kemaluan. Menyentuh kemaluan manusia. Berarti selain manusia, tidak apa-apa. Kambing, tidak apa-apa. Apalagi ada yang kemaluan kambing ini kalau di Palembang dimakan, kan? Digoreng dimakan. Nah, itu tidak batal, nyentuhnya itu tidak batal. Kemaluan sapi juga tidak batal. Apa? Yang penting bukan manusia. Kalau manusia batal. Walaupun manusia itu kita dewek, batal. Menyentuh kemaluan dewek. Manusia bukan kau, manusia aku nih. Batal berarti nyentuh kemaluannya. Kemaluan manusia. Walaupun masih kecil orang tadi, walaupun lah besar, lah tua, lah sudah meninggal dia, walaupun. Au halaqati duburihi, atau lingkaran duburnya. Lingkaran dubur itu yang kalau plastik atau asoy, kalau kita kepit ini,
Nah, itu juga buka je itu. Nah, itulah yang mengkerut itu. Sama je itu. Nah, ada lingkarannya. Tak usah dibayangkannya kamu. Ada lingkarannya, itulah yang lain dewek warnanya tu sama yang lain. Itu kalau seandainya disenggol batal. Disenggol batal. Maunya manusia tapi dengan apa nyenggolnya? Menyentuhnya dengan apa? Dengan telapak tangan. Ini telapak tangan ini. Batal. Untuk kemaluan. Nah, batal. Kalau macam ini tidak batal. Kalau macam ini tidak batal. Kenapa? Ini bukan telapak tangan pinggir. Tidak batal. Kalau pucuk jari ini juga tidak batal. Telapak tangan ini, nah ini telapak tangan ini batal sama perut jari. Batal. Pinggiran ini tidak batal. Nah, kalau dicek ini kan, nah, tekan dikit. Nah, inilah yang berhadapan, yang tertutup ini, inilah kalau seandainya menyentuh kemaluan atau lingkaran dubur manusia, ini batal. Yang tertutup ini. Nah, kecuali jempol cek ini. Jempol. Nah, ini yang tertutup dari jempol ini kalau nyentuh kemaluan batal wuduknya. Kalau tidak, kalau yang selain itu nyakal, nah, garut-garut misalnya bagian sini apa? Nah, tidak batal. Tersenggol ataupun sengaja, sengaja tidak sengaja. Nah, kalau misalnya apa? Ya, misalnya kita kencing, cekali aja ini, batal. Kencingnya yang batal. Kencingnya. Kalau anak kita kencing, kita pegang cek ini tidak batal. Ya, kalau itu apa? Menyentuh kemaluan itu. Dengan perut jari ataupun perut telapak tangan. Selainnya itu tidak batal. Dipijak juga tidak batal. Sondol tidak batal. Selain pokoknya kalau menyentuh ini benar, baru batal. Selainnya tidak batal. Di sini tidak batal. Atau pakai apa namanya? Pakai sarung tangan, tidak batal juga. Misal contohnya, ada orang setelah BAB wuduk dia, belum bercebok, belum beristinja, dia wuduk. Sah tak wuduknya? Sah wuduknya. Solat boleh tak? Tak boleh. Cebok dulu, istinja dulu. Nah, mana istinjanya? Nyuruh orang lain misalnya. Suruh orang lain. Misal ini kan, suruh orang lain kan. Upah misalnya. Misal kan. Atau pakai steam bisa. Wah, bersih kan? Atau juga pakai sarung tangan tadi. Dah ada batal wuduknya. Itu kan. Nyuruh orang lain tu maksudnya tak boleh juga. Ya, ini contoh kalau tak batalnya Pak. Kalau nyuruh bini kita batal tak? Batal bersentuhan kulitnya batal. Di sini bini kita ya bersentuhan kulitnya itu batal. Nah, itu kalau seandainya terjadi itu misalnya. Atau bukan BAB tapi buang air kecil misalnya. Belum bercebok, wuduk dia. Kemudian sudah wuduk, nah, batal lah wuduknya? Tidak batal. Nah, tadi kan kau kencing, itu sebelum berwudu. Tidak batal. Kemudian baru dia sirami dan dia langsung sholat boleh. Najis baru dia bercebok, istinja, kemudian langsung sholat boleh itu? Boleh itu. Faslun man intaqadha wudu'uhu harum 'alaihi arba'atu asya' wallahu ta'ala alam bissawab. Insyaallah kita jelaskan pada pertemuan akan datang. Kalau seandainya ada yang tanyakan, boleh. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin wabarakatuh. bertanya Beb mengenai yang bersentuhan kulit lelaki dewasa asing dengan kulit perempuan dewasa asing. Nah, itu kan tadi dijelaskan oleh Habib bahwasanya kalau seandainya bersentuhan dengan pria dengan perempuan dewasa asing bakalan batal kalau seandainya itu sudah ada sifat condong kepada lawan jenis. Nah, bagaimana kalau seandainya yang condong kepada lawan jenis ini belum haid, belum balik? Apakah masih tetap membatalkan wudhu? Sebab ini dari dulu pernah mengajar itu ada beberapa yang dari ajar itu adalah cewek yang belum balik, yang masih sekitaran kelas 1 sampai kelas 4 SD. Nah, tapi kayaknya dia tuh kayak ada rasa ketertarikan dengan Eri. Sebab karena sering kadang muji dari ini. Nah, apakah si cewek itu yang belum balik tadi itu wuduknya batal atau gimana? Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabirin dewasa di situ bukan balik. Balik ada khusus ke dewasa ada lain lagi. Sehingga bisa baik dia sudah dewasa tapi belum balik. Justru bisa jadi dari situlah dia akan balik ini. Awal mulanya. Ya kan? Kalau seandainya dia belum condong. Mana dia nak mimpi naik perahu itu? Kalau dia belum condong dengan lawan jenis kan? Nah itu. Dah itu banyak be. Intermezzonya itu. Dalam kitab itu yang kita baca, bahkan ada yang perempuan itu sudah dewasa umurnya 6 tahun. 6 tahun. Jelas-jelas belum balik. Walaupun dia keluar darah itu bukan dikatakan haid. Keluar darah dari kemaluannya itu tidak dikatakan haid. Kenapa? Karena belum 9 tahun. Nah, kalau belum haid pasti keluar darahnya itu bukan tanda balik dia. Karena yang tanda balik itu adalah haid. Berarti dewasa itu tidak harus balik. Bisa banyak terjadi sebelum balik. Kita juga dulu mungkin kelas berapa? Kelas 5 sudah tahu 5 SD. Berapa umurnya? 10 tahun atau 11 tahun. Baliknya kapan? Pas SMP. Nah itu sudah dewasa namanya. Ada yang lebih lagi kelas 1 sudah lah dewasa, lah tahu 1 SD dewasa. Ada yang tidak biasa baik ya. Nah, itu dah memastikan dewasa itu harus balik tak? Tidak memastikan. Bisa banyak dia dewasanya sebelum balik. Bahkan ini yang banyaknya. Jadi itu kadang-kadang waktu itu pernah kita juga di pesantren itu ada yang besar ada yang kecil. Kalau yang budak kecil ini bebas masuk ke pesantren yang lanang atau masuk ke pesantren yang betina. Yang betina ini yang repot ini kita tak tahu nih. Dia ini sudah balik belum dewasa belum dia nih. Cuman ngagak ngigi. Akhirnya dah kita hati-hati lakukan yang keempat itu. Kita belum caknya ada, becaknya kate, dah kita yakinnya lakukan yang keempat, membatalkan wudhu dengan menyentuh kemaluan. Tapi bukan kemaluan kawan kita, kemaluan kita dewek. Sentuh kemaluannya batal wudhu. Yakinnya kita takutnya jika kita kan ragu-ragu ragu-ragu kemudian ada orang ngabari, oh inilah cengengesan ini kemarin ketemu, misalkan kita baru hari ini kan Zuhur tadi asal akhirnya ada orang yang dekat sama dia sudah dewasa dan nih kemarin ketemu sama si fulan, oh
tak ampun cengengesan, nah kau batal baca sholat zuhur kita ni. Ya kan, nak ngulang lagi kita. Berdosa tak? Tidak berdosa, tapi ngulang lagi wajib. Tapi kalau seandainya kita batal kata tadi, batal kita wudhu, sah sholat. Ya kan? Awalnya kita nyangka kita tidak batal, akhirnya pas asarnya kita meyakini bahwa wudhu kita tadi batal, sehingga sholat kita tadi dalam keadaan tidak berwudhu. Nah itu wujud kehati-hatian itu. Takutnya kayak ngulang lagi sholatnya. Dosanya tidak berdosa. Apa? Karena izin bertanya lagi yang terkait kecondongan perempuan yang belum balik tetapi dia sudah ada rasa ketertarikan itu Ya. yang batal wudhu dua-duanya atau hanya perempuannya saja. Misal si perempuan ini ada kecondongan dengan laki dewasa padahal dia belum balik. ya. Nah itu yang batal wudhunya si perempuan sendiri atau yang lelakinya juga padahal Yang laki ada ini wudhu. tidak tahu. Ya. Yang batal wudhu itu yang ada wudhu. Yang tidak ada wudhu tidak batal. Ya. Seandainya si perempuan ini tidak ada wudhu, dewasa, laki-laki ada wudhu, bersentuhan, siapa yang batal? Laki-laki yang batal wudhunya. Perempuan batal tak wudhunya? Tidak batal, ngapa? Tidak ada wudhu. Oh, sama-sama ada wudhu. Ya, yang ada wudhu batal. Dua-duanya, karena dua-duanya ada wudhu. Nah, kalau seandainya dia tidak tahu, nah, ini ada apa? Belum dewasa atau masih ragu-ragu, berarti dihukumi hukum asalnya tidak ada. Hukumnya berarti dia tidak batal. Si perempuan dia tahu giginya sudah condong dan dia nengok ini dia sudah dewasa, sudah besar lah balik ini, batal dia. Karena dia meyakini bahwa dia ini batal. Dia tahu bahwa giginya dewasa, yang apa lawan jenisnya itu dewasa. Sementara yang lanang dia tidak tahu bahwa si apa bocah ini sudah dewasa. Ketika dia tahu baru batal. Nah, itu. Nah, ya. Nah. Ajarkan dia, contohkan sama dia. Oh ini hukum. Walaupun kita belum tahu dia tuh dewasa atau tidak dewasa, tapi kita ajarkan sama ustadz yang ngajar, kalau baca jangan salaman, apalagi yang bukan siapa-siapa. Masih kecil, parak nak dewasa lagi sudah dari diwanti-wanti jangan salah. Nah, tidak usah salaman. Apalagi agak besarnya kakek. Lain kalau masih kecil nian, mengajarkan dia biar dia itu tidak malu-malu untuk merendahkan diri, bersalaman, cium tangan pada wong yang ngajar ke dia. Kalau masih kecil nian. Kalau jengokannya, udah inilah balik ini. Kita bagi demen jengok ini. Misal baik kan kita demen ya wajar karena kita dewasa. Dia kan. Nah, biasanya uang kalau yang perempuan atau ya perempuan gitu. Kalau dia badannya besar, walaupun umurnya kecil, ini cepat dewasanya. Bahkan bisa juga cepat baliknya. Biasanya tuh, tapi tidak tahu, biasanya begini. Nah, ini cepat dewasanya, kita hati-hati. Apalagi kalau misalnya memang kita ada condong, hati-hati ini. Baik dia belum dewasa ataupun sudah dewasa. Badannya montok misalnya. Ini kecil ini kita lagi demen misalnya kan. Tak usah lah. Jangankan yang lawan jenis lanang baik. Kalau seandainya belagak itu udah katik kumis, katik jenggotnya. Cak betina ini. Ini juga harus hati-hati juga ustadz yang ngajarinnya nih. Kalau bisa duduk belakang kita. Atau duduk di belakang tabir. Kalau ada yang cek ini, justru yang ini lebih berbahaya daripada perempuan. Kalau seandainya ada yang cek itu, artinya apa? Misal kalau dalam hal mengajar,
bukan masalah hal membatalkan wudu, bukan hal mengajar. Hati-hatinya ini lebih diutamakan. Misal ngajar juga, ngajar ngaji boleh, misalnya sama cewek tuh berhadapan boleh, ngajar ngaji boleh misalnya kan, sekedar untuk ngajar ngaji be. Cuma kalau seandainya kita nih ada condongnya, wah nyengat dia ini lain, pas dia ngaji biasa be kita, pas ngaji ini agak semangat dikit kok ini, hati-hati. Kalau baca dijauhkan dia tuh, ikhlaskan, murnikan kita tuh, ngajar itu memang ngajar nian. Walaupun tengah jalan tuh ada yang cek itu tuh tepiskan, macam mana caranya? Supaya tak ngawas dia, misal kalau ngawas dia ni lah juga pengen pula sama dia ni kayak. Akhirnya tak fokus lagi ngajarkan, tepiskan, macam mana caranya? Jangan diawas. Wah masih nak ngawas juga, sudah tutup dia, tutup pakai tabing. Sehingga tak tahu siapa yang ngaji ini, tak tahu. Ustaz suaranya Ustaz, suaranya, suara galak nipu. Suara bagus, tak tahu rupanya tidak sebagus suaranya. Bisa itu ditepiskan dengan cara apa? Dengan itu. Dengan apa? Ini uang ni suara bagus bisa baik, tapi wajahnya, rupanya tidak sebagus wajah apa suaranya. Tepis dah. Kalau kita ngajar tu ya usahakan untuk memang kita niat murni nak ngajarkan wong, nyebarkan ilmu, atau biar wong tu bisa jalankan, atau misalnya ngajar ngaji biar dia bisa ngaji Quran, bukan yang lainnya. Kalau ada yang lainnya tepiskan. Kita baik pribadi juga kalau seandainya ngajar tu takut, kalau seandainya ada perempuan yang terjengok takut, tak berani ngawasnya. Apalagi kalau bagus pula kayaknya, body bagus pula, nanyo pula ustaz, kawan lain tengah jalan nanyo tu cak mana lenggok-lenggok pula kan, hilang galah ini ilmu dalam sini ni, apa yang nak kita sampai itu hilang galah. Ini contoh yang realnya, yang nyatonya pas kita ngomong Kalau ngaji ya mungkin dah hilang. Ngapa? Memang kita tidak ada ngapal ngaji itu, cuman langsung baik. Tapi ada yang cak itu tuh sudah hilang keikhlasannya kayaknya. Diusahakan kalau misalnya kita ngajar juga ngaji budak nih, ada sikok yang bagus kan, ya ditabaikan galanya. Tabaikan. Daripada kita sikok ini nganggu kita dalam keikhlasan, atau kalau tidak suruh di belakang dia. Cuma kalau suruh dia ke belakang itu kejinguannya. Kejinguan ustaz ini sama dia nih yang apa? Yang condongnya sama yang lain tak ada. Kalau ditabaikan galo-galonya langsung tak. Ustaz ngapa tabai kesan? Sudah biar lebih hati-hati be. Nah, tak usah diomongkan. Ada si fulanah itu, tak salah. Kita juga dulu pernah juga ngajar macam itu. Besok kita tabaikan. Nyanyo pula betina ni. Ustaz ngapa Ustaz? Padahal kan boleh Ustaz. Dalam kitab tu ya boleh, tapi kotak kita ni masih ada 3 kok lagi. Bau sikok berisi ni masih ada 3 kok lagi. Dah ngerti tak ngerti lah kita tak. Jadi itu kalau ngajar ngaji, was main hati ni, hati-hati ni. Usahakan kita walaupun kita belum bisa seikhlasnya tadi, tapi jangan sampai kita ni tahu diri kita dah ikhlas. Jangan. Usahakan untuk ikhlas walaupun tak murni ikhlasnya. Kalau ngajar gitu ya. Ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Habib bertanya yang pertama mengenai seandainya kita menuju masjid menginjak kotoran ataupun najis. Lebih utama mana, kita melanjutkan wuduk yang pertama atau kita wuduk kembali? Lebih utama mana apa? Lebih utama kita membersihkan tetap wuduk yang pertama tadi atau kita wuduk ulang? Yang kedua, kita wuduk setelah itu mandi. Apakah masih dalam wuduk yang pertama atau sudah mandi kita wuduk kembali? Yang ketiga, seandainya ada orang yang berhubungan di luar nikah, lantas mempunyai anak perempuan, status laki-laki yang menjadi suami dari ibunya itu apakah jadi ayah kandung, ayah tiri, ataupun bagaimana? Dan status wuduknya
ayah menyentuh anak tirinya tadi bagaimana? Sekian. Nomor 1, nomor 2 itu jawabannya sama, tetap wudhu yang pertama itulah. Bagusnya mana? Tetap wudhu yang pertama itulah bagus. Nomor 1, 2. Pijak kotoran, pijak najis itu tidak membatalkan dan tidak disunnahkan gara-gara itu wudhu lagi. Habis mandi juga tidak disunnahkan gara-gara mandi wudhu lagi, tidak disunnahkan. Tetap wudhu yang pertama itulah. Nomor yang ketiga, ini sebelumnya nak dinasihat dulu tapi hal yang model macam ini banyak terjadinya. Awas jangan sampai terjadi. Macam mana? Allah sudah ngomongkan, wala taqrabuz zina. Jangan parai zina. Bukan jangan ada wong berzina kita parai. Jangan macam itu. Jauh-jauh gitu. Bukan macam itu. Jangan parai zina itu pembukaan zina itu nah. Jangan parai. Apa? Dari mana kita senang sama perempuan tu dari mana? Berzina itu kalau tidak rasa senang, tidak jadi. Benar tak? Ya kan? Tidak connect. Ya kan? Tak baca kan? Macam mana? Cak tapi banyak mana baca di? Ya, itu dikawin kan. Kecuali kalau diganjali pakai pipet ya baru baca. Dari mana muncul kita senang itu? Dari pandangan. Awalul mahabbah an-nazar. Pertama kali kita bisa senang itu dari pandangan. Dari pandangan ini baru senang. Dari pandang ini. Makanya nih yang ini jauh nih. Habis mandang itu apa? Habis mandang fakalamun. Ngomong. Atau ngirim surat. Kalau dulu, sekarang SMS, ketemuan, ngomong-ngomong. Nah ini pembukaan daripada perzinahan. Ini dijauhi ini. Jangan sampai terjadi. Kalaupun terjadi, inilah dosa besar. Sebuah dosa besar. Merusak nasab. Nasab. Dosa besar kalau yang lanang dosa besar, yang betina dosa besar. Karena dia melakukannya. Kecuali kalau diperlakukan lain. Memang dipaksa, tidak sengaja bukan kesenangan dia bukan. Ini. Itu dosa besar. Kemudian ya berhak ada hukumannya. Kalau seandainya ditegakkan hukumnya sesuai syarat-syaratnya. Kemudian macam mana kalau seandainya beranak? Anaknya ini dinisbatkan kepada nikah tak dia? Habisnya tu nikah. Masuk dah itu? Jangan dimasuk. Cukup kita benar.